pagi teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Davin Purnama. Di video kali ini saya akan bernostalgia tentang beberapa permainan anak-anak zaman dahulu yang mungkin saat ini jarang dimainkan oleh anak-anak saya dulu. Yang pertama adalah bermain congklak atau lebih dikenal dengan nama dakon. Apa itu congklak? Permainan ini sering diidentikan dengan permainan anak perempuan, meskipun sebenarnya tidak selalu demikian, karena banyak juga laki-laki ya memainkan permainan ini. Congklak atau sering disebut juga dakon dimainkan oleh dua orang dengan menggunakan manik-manik atau kulit lokan sebagai biji congklak. Biasanya sih pakai kelereng bisa, atau kelereng yang kecil, atau pakai biji salak bisa, dan papan kayu berbentuk perahu yang berlubang-lubang. Lubang-lubang ini diisi menggunakan biji congklak. Tujuan dari permainan ini adalah untuk memindahkan biji congklak ke lubang induk dari masing-masing pemain. Permainan berakhir setelah tidak ada biji congklak yang dapat diambil lagi dari lubang-lubang dakon. Cukup simpel ya. Adapun kecerdasan yang dilatih dalam permainan dakon, ada sisi positifnya juga permainan ini. Permainan ini melatih kemampuan anak untuk menaksir dan berhitung dengan baik. Selain itu, juga menumbuhkan sifat kompetitif. Jadi permainan ini hanya berhitung. Jadi setiap lubang di papan dakon itu diisi, kalau nggak salah, 5 manik-manik tadi. Dalam permainan biasanya dua orang itu melakukan switch untuk menentukan siapa pemain yang berjalan dahulu. Nanti pemain yang pertama itu mengambil biji yang ada di salah satu lubang. Fleksibel mau mana aja, tergantung insting mereka. Dan nanti akan diletakkan, disusun, mengisi lubang itu setiap lubang, dan nanti di sisi kanan atau sisi kiri itu ada lubang yang besar, lebih besar dari lubang-lubang yang ada di tengah. Itu karena untuk menyimpan manik-manik kita. Jadi semakin banyak manik-manik yang kita kumpul, nah itu nanti akan yang ditentukan sebagai pemenang. Next, yang kedua adalah permainan galah asin atau galasin. Kalau saya biasanya menyebutnya dengan permainan gubak sodor ya. Bagaimana memainkannya? Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Ini amat menarik karena memerlukan konsentrasi dan kecepatan fisik. Anak-anak dibagi menjadi dua kelompok, kelompok yang bermain dan kelompok yang berjaga. Kelompok yang berjaga berganti bila mereka berhasil menggagalkan usaha masuk dan keluar dari kelompok yang bermain. Jika kelompok yang bermain bisa masuk dan keluar tanpa menyentuh oleh kelompok yang menjaga, maka ia mendapat skor atau menang. Sambil berteriak menang biasanya sih, atau huri, semuanya sama. Adapun kecerdasan apa yang dilatih dalam permainan galasin atau gubak sodor tadi, permainan yang mengasihkan ini mengasah kemampuan kerjasama dan melatih kecerdasan kinestetis atau gerak. Nah, untuk sedikit cerita tentang permainan gubak sodor ini adalah, nanti setiap regu itu terdiri dari 4 atau 5. Permainan ini membutuhkan tempat yang agak luas sih untuk membentuk garisan persegi. Biasanya di
permukaan tanah itu nanti digaris menjadi persegi panjang, lalu digaris-garis lagi tengahnya menjadi persegi persegi empat persegi empat dan nanti cuma yang berjaga itu berada di antara garis-garis itu, jadi menghalangi kelompok yang bermain tadi agar menggagalkan kelompok yang bermain masuk. Kalau tanpa tersentuh sampai kotak yang terakhir, mereka menang. Kalau di pertengahan atau awal mereka memasuki kotak dan tersentuh oleh penjaga, dianggap gagal dan permainan itu bergantian terus. Next, layang-layang. Nah, ini yang sangat-sangat saya suka ya, layang-layang. Mainan yang terbuat dari kertas yang diberi rangka dan diterbangkan di udara dengan seutas benang ini menjadi favorit anak-anak zaman dulu. Layang-layang dapat dimainkan sebagai permainan keindahan dengan menghias layang-layang menggunakan gambar-gambar, ataupun sebagai permainan aduan dengan menggunakan benang layangan yang diberi tumpukan halus kaca atau gelas. Kemampuan apa yang dilatih dalam permainan layang-layang? Permainan anak-anak ini melatih gerak fisik anak seni dan juga sifat kompetitif. Layang-layang, kalau saya dulu ya setiap sore memainkan layang-layang di sawah atau di tanah lapang biasanya bersama teman-teman. Dan saya lebih suka layang-layang yang diadukan gitu. Diadukan dengan cara, kalau saya dulu membeli namanya senar gelasan ya. Senar itu agak tajam sedikit, jadi kalau kita tidak hati-hati dalam memainkan layang-layang, tangan kita akan tergores. Jadi mungkin zaman dulu udah sering ya, setiap sore pulang dari main layang-layang pasti tangan saya kasih kayak selotip gitu ya, perban ya, perban selotip seperti itu. Permainan ini ya cukup mudah sih, dibantu oleh angin yang pasti. Kalau pas angin kencang itu enak sekali memainkan permainan layang-layang ini. Nanti ya kita adu kekuatan senar kita. Kalau saya sendiri dulu memakai senar bermerek King Cobra. Itu wow sekali itu pada zamannya. Tangan saya sering luka karena kalau di sini kegores senar itu. Tapi asik gitu zaman dulu, melatih mental kita gitu. Tiap hari kena goresan senar ya, benang. Dan saya biasanya ada 2 tipe untuk mengadu layangan. Yang pertama itu dengan cara diulur gitu atau apa ya. Jadi permainan yang pertama ini biasanya kita adu dengan menabrakan benang, lalu dibikin seolah-olah mengikat di benang lawan, lalu kita ulur terus. Jadi gesekannya itu diulur terus, jadi sampai benang siapa yang kalah atau putus. Dan yang kedua itu biasanya dengan mode tarikan itu nanti kalau udah mengikat gitu, kita sama-sama narik kekuatan siapa yang kekuatan narik yang paling kencang biasanya menang. Itu. Next ke permainan selanjutnya ya. Permainan kelereng. Sampai saat ini saya juga masih punya. Permainan anak-anak yang terbuat dari kaca dan tanah liat ini disebut juga dengan nama gundu, guli, dan geleci. Kalau tempat saya
ya nekeran gitu, nekeran, lebih familiar disebut nekeran di sini. Sangat mengasihkan bermain kelereng bersama teman-teman, berhasil membidik sasaran dengan tepat menjadi kemenangan tersendiri. Adapun kecerdasan yang ada di permainan kelereng ini, permainan ini membuat anak belajar berkonsentrasi dan mengukur target bidikan secara akurat. Jadi biasanya kita bawa dari rumah kelereng, nanti seperti judi sih hasilnya. Jadi nanti kita punya yang namanya itu maskot atau gacok, yang kita anggap kelereng itu membawa hoki gitu. Dan biasanya kita memainkan dengan membentuk garisan berpola lingkaran ya, lingkaran. Nanti kita masukkan, kita mau masang berapa di situ. Kalau misalnya 5 orang, satu orang masang 2, berarti ada 10 kelereng yang ada di lingkaran itu. Permainan cukup mudah sih. Kita diberi jarak berapa jengkal gitu, lalu kita membidik yang ada di dalam lingkaran itu. Ya tugas kita cuma mengeluarkan kelereng yang ada di lingkaran itu tanpa kita masuk di dalam lingkaran gitu. Semakin banyak yang kita keluarkan, kita juga akan mendapat kelereng yang banyak gitu. Dan kalau kelereng maskot kita yang kita bidik itu masuk di dalam lingkaran, itu kita dianggap kalah. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang legend sekali ini. Petak umpet. Bermain petak umpet di waktu sore amat menyenangkan. Mencari tempat persembunyian ataupun mencari teman yang bersembunyi di suatu tempat menjadi hal yang paling seru. Jadi permainan ini cuma ada yang berjaga sambil berhitung, lalu yang lain itu bersembunyi. Dan yang berjaga ini tugasnya mencari teman-teman yang bersembunyi. Biasanya sih dikasih jarak gitu, jadi nggak boleh melebihi batas ini gitu. Tuh. Adapun yang dilatih di dalam permainan petak umpet ini adalah, permainan ini melatih kepekaan anak. Di samping itu membuat anak belajar mengenali pola pikir teman-temannya dan menumbuhkan jiwa sportif. Ya, yang pertama ya kita melatih insting ya. Oh, di sana teman kita bersembunyi gitu. Di sana gitu. Dan menumbuhkan jiwa sportif itu ya, kita kalau sudah diberi arahan jangan melewati batas ini. Misalkan satu komplek gitu, jangan sampai melewati batas ini. Kalau biasanya kalau melewati itu nanti gantian jaga gitu, karena melanggar peraturan dalam permainan ini gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah monopoli. Ya mungkin sampai sekarang saya juga sering memainkan ya monopoli. Legend sekali ini. Bagaimana memainkannya? Permainan ini amat seru bila dimainkan bersama dengan teman-teman, biasanya 4 orang. Apa yang dipelajari? Para pemain belajar merencanakan dan mengembangkan modal yang dimilikinya agar dapat memiliki aset-aset strategis yang menguntungkan, serta menghindari diri dari kebangkrutan yang menjadi tanda kekalahan. Jadi pemain ini menggunakan dadu, biasanya menggunakan 2 dadu. Kita bisa main kalau kita bisa menggerakkan dadu itu angka 6 biasanya. Kalau sekarang kayak permainan ludo gitu, kita harus 6 dulu baru bisa main.
dan ya amat seru sih karena di sini ada kartu kartu kesempatan ya, mendapat kesempatan itu jadi dia akan mendapat uang, mendapat eh, laju dari dadu lagi, kesempatan menggulingkan dadu lagi, atau eh, ada istilah masuk penjara gitu, masuk penjara. Jadi masuk penjara itu nanti kita harus menggulingkan dadu angka 6. Kalau kita udah dapat angka 6, kita bisa lepas dari penjara tadi dalam mainan monopoli tadi. Ya, mungkin cuma itu permainan-permainan zaman dulu yang membuat saya itu ingin bernostalgia gitu. Mungkin zaman sekarang ya jarang permainan-permainan itu dimainkan oleh anak-anak karena yang pertama keterbatasan tempatnya. Sekarang dulu waktu saya kecil banyak tempat-tempat untuk bermain, mungkin sekarang sudah menjadi bangunan, jadi anak-anak juga mau main seperti itu di mana gitu. Lapangan juga sudah jarang juga. Nah, dari permainan-permainan yang tadi saya sampaikan itu ada salah satu sih yang membuat saya itu kangen berat, yaitu permainan layang-layang. Selain kita mengadu eh, keindahan dari layang-layang dan mengadu layang-layang, itu saya juga pernah mengejar layang-layang yang putus itu sampai jauh gitu. Jadi saat teman-teman saya ada yang mengadu layangan, saya ada di depan mereka jauh menunggu layang-layangan salah satu dari mereka putus. Dan biasanya yang dapat layang-layang putus itu bisa dimiliki gitu, bisa dimiliki. Dan saya juga sering sering dapat juga. Tapi ya zaman dulu ya tidak mengenal bahaya ya. Jadi kita mengejar itu yang kita lihat bukan jalan atau situasi yang eh, jalan di depan kita gitu. Tapi yang kita lihat adalah layang-layangnya gitu. Sampai kita jatuh, kita nabrak pohon dan lain-lain. Itu menjadi cerita yang sangat 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 lucu ya zaman dulu. Jadi apa ya, permainan zaman dulu itu asik. Jadi kita bisa bertemu teman-teman tiap hari, bisa memainkan biasanya waktu sore, kalau enggak ya di waktu liburan sekolah gitu, liburan sekolah panjang setelah kita ujian gitu, setiap hari kita memainkan. Ya mungkin itu dulu video yang saya sampaikan bernostalgia. Oke, terima kasih semuanya teman-teman ya yang sudah menyaksikan video saya.